Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Suryotomo, mahasiswa Prodi Hukum Universitas Widya Mataram. Nomor induk mahasiswa 201217647. Makalah ini saya buat guna memenuhi tugas filsafat hukum. Dalam tugas ini saya mengambil judul Mazhab Sejarah dalam Filsafat Hukum. Tumbuhnya berbagai aliran dalam filsafat hukum menunjukkan pergulatan pemikiran yang tidak henti-hentinya dalam lapangan ilmu hukum. Apabila pada masa lalu filsafat hukum merupakan produk sampingan daripada filsuf, dewasa ini kedudukannya tidak lagi demikian, karena masalah-masalah filsafat hukum telah menjadi bahan kajian tersendiri bagi para ahli hukum. Dipaparkannya aliran-aliran filsafat hukum ini tidak sekedar merupakan nampak tilas perjalanan para ahli tersebut. Dengan mengetahui pemikiran-pemikiran tersebut, kita akan mendapat banyak masukan yang memungkinkan untuk menghargai pendapat orang lain. Sudah menjadi tradisi ilmiah bahwa suatu pemikiran pada saat tertentu akan terasa tidak sesuai lagi pada zamannya dan segera disangkal oleh pemikiran berikutnya. Sekalipun demikian, pemikiran yang lama tetap menjadi buah karya yang berharga untuk dikaji ulang terus-menerus, dan boleh jadi suatu saat nanti kembali tampil ke depan dengan bentuk baru. Tata urutan pembahasan tersebut tidak menunjukkan bahwa suatu aliran yang dibicarakan lebih dulu selalu mendahului aliran yang dibicarakan kemudian. Urutan di atas lebih didasarkan kepada sistematika pemikiran dari masing-masing aliran yang di dalam suatu situasi sesuai dengan tata urutan kronologis, namun di sisi lain juga tidak lagi sesuai. Awal lahirnya mazhab sejarah abad ke-19 merupakan masa keemasan bagi lahirnya ide-ide baru dan gerakan intelektual di mana manusia mulai menyadari kemampuannya untuk merubah keadaan dalam semua lapangan kehidupan. Kesadaran tersebut telah membawa perubahan cara pandang dalam melihat eksistensi manusia. Pada masa ini, manusia dipandang sebagai wujud dinamis yang senantiasa berkembang dalam lintasan sejarah. Di bidang hukum, abad ke-19 dapat dikatakan sebagai tonggak lahirnya berbagai macam aliran atau mazhab hukum yang pengaruhnya bisa dirasakan sampai saat ini. Aliran atau mazhab hukum yang lahir pada masa ini secara sederhana dapat diklasifikasi menjadi 3 aliran, yaitu mazhab positifisme, mazhab utilitarianisme, dan mazhab historis atau sejarah. Dalam rentang sejarah, perkembangan aliran pemikiran hukum sangat tergantung dari aliran pemikiran hukum sebelumnya. Sebagai sandaran kritik dalam rangka membangun kerangka teoritik berikutnya, di samping itu kelahiran satu aliran sangat terkait dengan kondisi lingkungan tempat suatu aliran itu pertama kali muncul. Dengan kata lain, lahirnya satu aliran atau mazhab hukum dapat dikatakan sebagai jawaban fundamental terhadap kondisi kekinian pada zamannya. Sebagai contoh dapat dikemukakan kritik positifisme dan aliran sejarah terhadap aliran hukum alam atau kritik kaum realis terhadap positifik. Demikian juga halnya dengan kritik yang ditujukan oleh postmodernisme terhadap kemampuan modernisme. Kelahiran mazhab sejarah dipelopori oleh Friedrich Karl von Savigny tahun 1779 sampai 1861 melalui tulisannya yang berjudul Von Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft, tentang pekerjaan pada zaman kita di bidang perundang-undangan dan ilmu hukum. Dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu pertama ajaran Montesquieu dalam bukunya L'Esprit des Lois dan pengaruh paham nasionalisme yang mulai timbul pada awal abad 19. Di samping itu munculnya aliran ini juga merupakan reaksi langsung dari pendapat Thibaut yang menghendaki adanya kodifikasi hukum perdata Jerman yang didasarkan pada hukum Prancis. Menurut Friedman, aliran ini juga memberikan aksi tertentu terhadap 2 kekuatan besar yang berkuasa pada zamannya.
Kedua hal tersebut menurut Friedman adalah rasionalisme dari abad ke-18 dengan kepercayaan terhadap hukum alam, kekuasaan akal, dan prinsip-prinsip pertama yang semuanya dikombinasikan untuk meletakkan suatu teori hukum dengan cara dedukasi dan tanpa memandang fakta historis, ciri khas nasional, dan kondisi sosial. Dua, kepercayaan dan semangat revolusi Prancis dalam pemberontakannya terhadap tradisi, kepercayaan pada akal dan kekuasaan kehendak manusia atas keadaan-keadaan zamannya. Sedangkan Lili Rashidi mengatakan kelahiran aliran mazhab sejarah merupakan reaksi tidak langsung dari terhadap aliran hukum alam dan aliran hukum positif. Hal pertama yang mempengaruhi lahirnya mazhab sejarah adalah pemikiran Montesquieu dalam bukunya L'Esprit de Lois yang mengatakan tentang adanya keterkaitan antara jiwa suatu bangsa dengan hukumannya. Menurut W. Friedman, gagasan yang benar-benar penting dalam L'Esprit des Lois adalah tesis bahwa hukum walaupun secara samar didasarkan atas beberapa prinsip hukum alam mesti dipengaruhi oleh lingkungan dan keadaan seperti iklim, tanah, agama, adat kebiasaan, perdagangan, dan lain sebagainya. Berangkat dari ide tersebut, Montesquieu kemudian melakukan studi perbandingan mengenai undang-undang dan pemerintahan. Gagasan Montesquieu tentang sistem hukum merupakan hasil dari kompleksitas berbagai faktor empiris dalam kehidupan manusia. Ketika Montesquieu membahas penyebab suatu negara mempunyai perangkat hukum atau struktur sosial dan politik tertentu, dikatakan bahwa hal itu dikarenakan oleh dua faktor penyebab utama yang membentuk watak masyarakat, yaitu faktor fisik dan faktor moral. Montesquieu melihat adanya dua kekuatan yang bekerja dalam individu secara biologis, kekuatan egoistis yang mendorong manusia untuk menuntut hak-haknya, dan kekuatan moral yang membuatnya sebagai anggota dari kelompok sosial yang terkait pada berbagai kewajiban di samping adanya hak-hak. Seperti yang telah diuraikan di atas, selain dipengaruhi oleh pemikiran Montesquieu, lahirnya mazhab sejarah juga banyak dipengaruhi oleh semangat nasionalisme Jerman yang mulai muncul pada awal abad ke-19. Dengan memanfaatkan momen atau semangat nasionalisme, Sackvigny menyarankan penolakan terhadap gagasan Thibaut tentang kodifikasi hukum yang tersebar dalam pamfletnya, yaitu Über die Notwendigkeit eines allgemeinen Bürgerlichen Rechts für Deutschland, atau keperluan akan adanya kodifikasi hukum perdata negara Jerman. Dalam suasana demikian, Sackvigny mendapatkan lahan subur untuk membumikan ajarannya yang mengatakan bahwa hukum itu tumbuh dan berkembang bersama masyarakat, dan oleh karenanya setiap bangsa memiliki Volksgeist atau jiwa rakyat yang berbeda. Maka hukum suatu negara tidak dapat diterapkan bagi negara lain, meskipun negara lain itu adalah bekas jajahannya. Dalam kaitan inilah kemudian Sackvigny mengatakan adalah tidak masuk akal jika terdapat hukum yang berlaku universal pada semua waktu. Hukum yang sangat tergantung atau bersumber pada jiwa rakyat tersebut dan yang menjadi isi dari hukum itu ditentukan oleh pergaulan hidup manusia dari masa ke masa atau sejarah. Inti mazhab sejarah yaitu ajaran mazhab sejarah yang didirikan oleh Sackvigny ini terdapat dalam bukunya Von Beruf Ungerer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft, atau tentang tugas zaman kita bagi pembentuk undang-undang dan ilmu hukum. Antara lain dikatakan: 1. Das Recht wird nicht gemacht es ist und wird mit dem Volk, atau hukum itu tidak dibuat tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat. Ajaran Sackvigny tersebut dilatar belakangi oleh pandangannya yang mengatakan bahwa di dunia ini terdapat banyak bangsa dan pada tiap bangsa mempunyai Volksgeist atau jiwa rakyat. Perbedaan ini juga sudah barang tentu berdampak pada perbedaan hukum yang disesuaikan dengan tempat dan waktu. Hukum sangat bergantung atau bersumber pada jiwa rakyat, dan isi hukum itu ditentukan oleh pergaulan hidup manusia dari masa ke masa. Hukum menurut pendapat Sackvigny berkembang dari suatu masyarakat yang sederhana yang pencerminannya tampak dalam tingkah laku semua individu kepada masyarakat yang modern
dan kompleks di mana kesadaran hukum rakyat itu tampak pada apa yang diucapkan oleh para ahli hukumnya. Pokok-pokok ajaran mazhab historis yang diuraikan Syafi'i dan beberapa pengikutnya dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Hukum ditemukan tidak dibuat. Pertumbuhan hukum pada dasarnya adalah proses yang tidak disadari dan organis. Oleh karena itu perundang-undangan adalah kurang penting dibandingkan dengan adat kebiasaan. 2. Karena hukum berkembang dari hubungan-hubungan hukum yang mudah dipahami dalam masyarakat primitif ke hukum yang lebih kompleks dalam peradaban modern. Kesadaran umum tidak dapat lebih lama lagi menonjolkan dirinya secara langsung, tetapi disajikan oleh para ahli hukum yang merumuskan prinsip-prinsip hukum secara teknis. Tetapi ahli hukum tetap merupakan suatu organ dari kesadaran umum terikat pada tugas untuk memberi bentuk pada apa yang ia temukan sebagai bahan mentah. Perundang-undangan menyusul pada tingkat akhir, oleh karena ahli hukum sebagai pembuat undang-undang relatif lebih penting daripada pembuat undang-undang. 3. Undang-undang tidak dapat berlaku atau diterapkan secara universal. Setiap masyarakat mengembangkan kebiasaannya sendiri karena mempunyai bahasa, adat, dan istiadat konstitusi yang khas. Syafi'i menekankan bahwa bahasa dan hukum adalah sejajar, juga tidak dapat diterapkan pada masyarakat lain dan daerah-daerah lain. Volkei dapat dilihat dalam hukumnya, oleh karena itu sangat penting untuk mengikuti evolusi Volkei melalui penelitian hukum sepanjang sejarah. Dalam perkembangannya, mazhab sejarah ini mengalami modifikasi oleh pengikutnya. Main mengetengahkan teorinya yang mengatakan bahwa hukum berkembang dari bentuk status ke kontrak. Sejalan dengan perkembangan masyarakat dari sederhana ke masyarakat kompleks dan modern, pada masyarakat modern hubungan antara para anggota masyarakat dilakukan atas dasar sistem hak dan kewajiban yang tertuang dalam bentuk suatu kontrak yang dibuat secara sadar dan sukarela oleh pihak-pihak yang berkenaan. Dengan demikian, Main sebenarnya tidak menerima konsep Volkei Syafi'i yang dianggapnya sebagai suatu konsep yang diselubungi mistik. Main justru mengembangkan suatu tesis yang mengatakan bahwa perjalanan masyarakat menjadi progresif. Di situ terlihat adanya perkembangan situasi yang ditentukan oleh status kepada pengguna kontrak. Selanjutnya, Main mengatakan tentang adanya masyarakat yang statis dan progresif. Masyarakat yang statis adalah masyarakat yang mampu mengembangkan hukum sendiri melalui 3 cara, yaitu fiksi, equity, dan perundang-undangan. Pandangan terakhir inilah yang oleh beberapa penulis hukum digunakan untuk membedakan Main dengan Syafi'i. Tampaknya Main tidak mengesampingkan peranan perundang-undangan dan kondisi dalam mengembangkan hukum pada masyarakat yang telah maju. Demikianlah tugas filsafat hukum ini saya buat. Akhir kata, jikalau ada kata yang tidak pas dan kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.